Halo semuanya, kembali lagi dengan channel Video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membahas terkait dengan seleksi pemberkasan ya teman-teman ya. Karena masih banyak sekali yang bertanya setelah tes SKD dan setelah dinyatakan lulus di SKB, lalu akan lanjut di pemberkasan dan apa-apa aja sih dokumen yang harus dikumpulkan. Di video ini akan aku bahas satu persatu ya teman-teman ya, dan jangan kemana-mana, saksikan terus videonya. Untuk teman-teman yang baru melihat channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman ya, agar aku semakin semangat untuk membuat konten terkait dengan informasi CPNS tahun 2021. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan pertama, itu adalah surat lamaran ya teman-teman ya. Jadi teman-teman akan diminta untuk membuat surat lamaran kembali dengan format yang telah dipersiapkan oleh instansi. Jadi nanti surat lamarannya itu sudah ada format tersendiri ya teman-teman ya. Nah, kemudian surat lamaran itu dibuat kembali, ditulis tangan ya teman-teman ya, menggunakan pulpen dan menggunakan kertas folio, lalu kemudian dikumpul ke instansi atau panitia penyelenggara di daerah teman masing-masing. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu ada fotokopi ijazah dan transkrip nilai ya teman-teman ya. Nah, terkait dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai ini itu dilegalisir ya teman-teman ya. Baik itu ijazah SD, SMP, SMA, itu juga ada ijazah S1 ya, atau ijazah S2, dan itu semua dilegalisir ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk dipersiapkan dari sekarang, karena memang siapa tahu teman-teman ada yang kelupaan atau ketinggalan atau yang hilang terkait dengan ijazahnya, sudah bisa diproses sekarang teman-teman ya. Karena itu sudah pasti dikumpulkan. Terkait dengan ijazah itu ada SD, saya ulangi lagi, ijazah SD, SMP, SMA, ijazah S1, atau misalkan yang formasinya untuk dosen itu mungkin bisa mengumpulkan ijazah S2, magisternya seperti itu. Dan itu semua dilegalisir ya teman-teman. Lalu kemudian ada pas foto, itu banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi seingatku waktu itu ada 3x4, ada 2x3, ada 4x6. Jadi itu dikumpul semua, dan teman-teman dan dari pihak penyelenggara itu meminta foto yang terbaru ya teman-teman, dengan latar belakang berwarna merah ya teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada surat pernyataan. Nah, terkait soal surat pernyataan ini, untuk formatnya juga akan dirilis oleh BKN ya teman-teman ya, atau panitia penyelenggara. Karena surat pernyataan ini formatnya itu sama semuanya, jadi teman-teman tinggal tunggu aja. Untuk formatnya dan lebih jelasnya ini akan diumumkan kembali oleh panitia penyelenggara di instansi teman-teman masing-masing atau dari BKN itu sendiri. Dan yang selanjutnya ini ada surat keterangan bebas narkoba dan SKCK ya teman-teman ya. Nah, ini surat keterangan bebas narkoba itu dibuat di rumah sakit sih biasanya ya. Dan SKCK-nya ini dibuat di kantor polisi ya teman-teman ya, di Polres terdekat teman-teman. Pembuatan SKCK nanti teman-teman akan ditanya keperluan untuk apa. Nah, ini dikomunikasikan kembali kepada pihak PKD teman-teman. Karena waktu itu sempat sepengalamanku ya, waktu membuat SKCK itu banyak sekali teman-teman kita yang dikembalikan. Karena teman-teman membuat keperluannya itu untuk keperluan CPNS tahun 2019, padahal dari pihak panitia penyelenggara itu tidak meminta yang itu. Nah, jadi nanti teman-teman silakan konfirmasi kembali terkait dengan keperluan untuk pembuatan SKCK. Formatnya, keperluannya untuk apa, itu akan dikeluarkan oleh instansinya masing-masing. Lalu kemudian ada fotokopi KTP dan KK ya teman-teman ya. Nah, terkait dengan fotokopi KTP dan KK ini, ada beberapa instansi yang meminta untuk dilegalisir teman-teman. Akan tetapi di kabupatenku kebetulan pada waktu 2019 itu tidak meminta legalisir. Nah, ada juga di kabupaten tetangga, di tetangga daerahku ini, kebetulan kita sama-sama lolos CPNS tahun 2019. Akan tetapi KTP dan KK mereka itu diminta untuk dilegalisir. Jadi sekali lagi terkait soal pemberkasan ini, teman-teman silahkan konfirmasi kepada instansi penyelenggara daerah teman-teman masing-masing ya. Karena setiap daerah itu atau setiap instansi itu beda-beda peraturannya teman-teman terkait soal pemberkasan ini. Lanjut itu ada bukti akreditasi ya teman-teman ya. Nah, untuk bukti akreditasi ini adalah akreditasi prodi ya teman-teman ya, fakultas, mohon maaf, fakultas, bukan akreditasi kampus ya teman-teman. Akan tetapi akreditasi fakultas teman-teman masing-masing. Misalkan nih akreditasi fakultasnya B,
Jadi teman-teman yang teman-teman kumpulkan itu adalah akreditasi fakultasnya. Jadi bukan akreditasi perguruan tingginya ya teman-teman ya. Dan itu dilegalisir, kembali lagi ini sudah pasti dilegalisir, sudah wajib. Lalu kemudian selanjutnya itu ada surat keterangan jasmani dan rohani ya teman-teman ya. Nah, untuk surat keterangan jasmani dan rohani ini teman-teman harus menyiapkan dana yang cukup besar. Karena apa? Karena sepengalamanku pada tahun 2019 itu kita membuat surat keterangan jasmani dan rohani itu sekitar ya 500 sampai 600 ribuan lah. Dan ada juga yang sampai 800 ribuan bahkan 1 juta. Jadi ini teman-teman silahkan persiapkan uangnya masing-masing, karena untuk mengurus surat keterangan jasmani rohani ini ya cukup mahal sih ya. Dan ini juga hanya boleh ditandatangan oleh dokter yang PNS ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman membuat yang menandatangani itu dokternya tidak PNS atau misalkan dari swasta ya, pihak swasta, itu bakal ditolak oleh panitia penyelenggara atau BKN. Sekali lagi saya ulangi, yang berhak untuk menandatangani surat keterangan jasmani dan rohani teman-teman ini untuk dokter yang PNS ya teman-teman. Oke, baiklah, mungkin itu dulu ya teman-teman ya terkait pemberkasan yang harus teman-teman persiapkan dari sekarang ya. Karena untuk mengurus ini cukup lama ya teman-teman prosesnya. Jadi 1 bulannya 1 bulan 2 bulan lah. Maka nanti akan setelah pengumuman SKB bakal ada pengumuman untuk pemberkasan, dan itu jaraknya cukup jauh sih. Nah, akan tetapi kalau misalkan untuk teman-teman yang berkasnya bermasalah, kalau saran saya ya silahkan untuk dibenarkan sekarang, dibetulkan sekarang ya teman-teman, dirapikan dimulai sekarang. Untuk yang hilang itu silahkan dicari lagi. Untuk yang KTP-nya itu beda nama, biasanya yang sering terjadi ya teman-teman ya, saya cerita sedikit ya. Yang sering terjadi itu adalah beda nama di KTP dan KK. Nah, itu silahkan teman-teman langsung ke Capil untuk menggantinya teman-teman. Dan yang lebih parah lagi biasanya ada perbedaan antara ijazah, nama di ijazah dan nama di KTP. Nah, saran saya teman-teman silakan dihubungi Capil setempat. Karena mengurus ini juga cukup lama ya teman-teman ya. Tidak bisa 1 hari langsung jadi. Paling tidak itu 1 minggu lah teman-teman. Baru bisa jadi ketika teman-teman mengurus nama baik itu di KTP maupun di ijazah. Jadi saran saya untuk teman-teman yang memiliki selisih nama atau beda nama antara KTP ataupun KK ataupun ijazah ataupun akta kelahiran, itu silakan teman-teman dibenarkan sekarang, silakan dibetulkan sekarang juga, karena itu prosesnya cukup panjang teman-teman. Mohon maaf tadi lupa, yang terakhir tuh ada akta kelahiran teman-teman ya. Jadi akta kelahiran tuh diminta juga oleh pihak penyelenggara, ini sepengalaman saya saja. Jadi akta kelahiran tolong diperhatikan untuk nama, tanggal lahir, bulan, dan tahunnya teman-teman. Karena kalau misalkan berbeda dengan ijazah maupun KTP, itu tidak bakal bisa diterima. Dan ini teman-teman ketika salah, teman-teman bisa dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat untuk pemberkasan. Seperti itu. Baiklah, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan pemberkasan ya, silahkan teman-teman komen di bawah, insya Allah bakal saya jawab teman-teman. Jangan lupa juga untuk di like, subscribe, dan komen ya teman-teman ya. Dan di share juga ke teman-teman yang lain. Baiklah, bye-bye.